Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu teman-teman semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu kami doakan teman-teman, baik itu usaha, baik itu sebagai karyawan atau Anda bergerak dalam bidang apapun, semoga selalu dimudahkan, dilancarkan ya. Bagi teman-teman yang saat ini masih mengalami kendala, mengalami kesulitan, segera diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan jalan. Kira-kira teman-teman bisa dengan cepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan maupun permasalahan-permasalahan dalam bidang kewirausahaan. Baik teman-teman semua, saat ini saya ingin sedikit mengulang apa yang sudah beberapa kali saya sampaikan. Dalam dunia usaha itu, sebelum kita terjun ke dunia usaha, itu harus kita memiliki tiga hal pilihan. Jadi teman-teman, kalau belum berusaha atau belum menentukan usaha, tentukan dulu mulai saat ini, yaitu kira-kira usaha apa yang mau saya geluti, yang mau saya jalankan ya. Maka tiga pilihan itu yang perlu Anda tentukan dulu. Yang pertama adalah yang namanya usaha komoditi atau bisnis komoditi. Nah, bisnis komoditi adalah bisnis yang pengadaan untuk bahan-bahan pokok, biasanya seperti gula, pasir, beras, minyak, dan lain-lain, yang intinya adalah bahan pokok yang dibutuhkan setiap hari. Dan kalau kita terjun di usaha ini, itu adalah usaha yang modalnya lumayan besar, tapi untungnya kecil ya. Untungnya biasanya adalah sekitar antara 10%. Nah, tetapi karena perputarannya itu cukup cepat ya, walaupun untungnya kecil, tapi karena perputarannya cepat maka bisa menghasilkan lumayan besar. Tapi ini kalau modalnya besar teman-teman. Kalau modalnya kecil itu biasanya habis untuk biaya operasional. Jadi seperti kita buka toko kelontong gitu ya, maka kalau kita hanya berjualan beras, minyak, gula saja itu kecil, tapi harus di banyak varian produk yang harus kita dijual di sana, sehingga itu bisa menutupi biaya operasional. Bagi yang pengusaha besar memang tidak ada kendala kalau dia terjun di bisnis komoditi ini. Misalkan dia adalah di pengadaan beras gitu ya, walaupun berasnya berton-ton, dia untungnya sedikit, tapi karena perputarannya itu cepat dan jumlahnya besar, maka otomatis dengan sendirinya untungnya juga akan jadi besar karena perputarannya cepat. Itu kalau bisnis di komoditi. Teman-teman bisa menentukan kira-kira cocok tidak saya bisnis di komoditi, karena yang jelas harus memiliki modal dan tempat ya. Terus yang kedua adalah dagang atau usaha atau bisnis tren ya. Bisnis tren itu adalah bisnis yang sekarang itu perkembangannya luar biasa pesatnya ya. Anda bisa menjumpai sekarang anak-anak muda ya, mungkin dia hanya duduk di rumah, mungkin dia hanya nyantai-nyantai di rumah, tapi tetap dia bisa menghasilkan ekonominya, karena memang dengan bisnis tren ini dia bisa berjualan, tidak harus punya toko, tidak harus punya tempat ya. Dia cukup di rumah, dia nyetok beberapa produk barang seperti kaos, seperti sepatu, seperti dompet, seperti HP, atau alat-alat kecantikan, atau alat-alat rumah tangga, atau alat-alat apa saja. Bisnis itu yang sekarang ini sangat mudah dijual lewat online, apalagi dengan pertumbuhan saat ini pengguna internet ya. Di Indonesia itu kan jumlah penduduknya kurang lebih 280 juta. Dengan penduduk sebesar itu, 280 juta itu, otomatis peluang untuk kita memasarkan produk di Indonesia saja itu sudah besar. Pengguna internet di data terakhir itu hampir 170 juta pengguna internet. Artinya bahwa pasarnya cukup luas ya, cukup luas. Maka bisnis tren ini sebenarnya yang masih peluangnya bisa dilakukan oleh siapa saja, baik anak muda masih SMA, bahkan ada yang masih SMP, yang perguruan tinggi, yang mahasiswa, ibu rumah tangga yang di rumah, atau sampingan dari teman-teman yang sudah jadi karyawan, yang sudah bekerja di perusahaan atau jadi pegawai, itu bisa memiliki usaha sampingan dengan bisnis tren ini.
karena bisnis ini mudah dikendalikan. Ya, contoh yang sederhana adalah Anda beli kaos, katakanlah Anda beli kaos di grosir, Anda beli harganya kurang lebih 25.000 per PCS-nya, Anda harus belinya 10 misalkan gitu ya. Maka dari kaos ini bisa Anda kasih cetakan, logo, nama, Anda jual di pasaran 50.000 atau 60.000, itu sudah laku lewat online. Atau Anda bisa jualan dompet kulit ya. Dompet kulit ini adalah dompet yang sekarang juga banyak dijual di online ya. Saya juga penjual dompet kulit di online. Dompet kulit ini katakanlah Anda kulaannya atau belinya itu katakanlah 75.000, Anda bisa jualnya itu bisa sampai 150.000. Itu memang produk tren biasanya keuntungannya itu antara 50 sampai 100%. Kebanyakan untungannya sudah seperti itu untuk bisnis tren. Produknya banyak sekali, variannya banyak sekali ya, dan mudah sekali, sehingga saat ini kan toko-toko mal-mal itu banyak yang tutup karena memang kalah dengan anak-anak muda yang sekarang buka bisnis tren ini di rumah. Kalau misalkan tidak memiliki modal bagaimana ya? Kalau Anda tidak memiliki modal, Anda bisa menjadi reseller dulu, menjualkan produk orang lain. Jadi produk teman Anda atau produk saudara Anda atau produk siapa saja Anda bisa menjualkan menjadi reseller. Anda tinggal mengupload foto-foto itu di media sosial Anda. Kalau ada yang beli, Anda biasanya mendapatkan keuntungan antara kalau jadi reseller itu antara 15 sampai 20% ya. Sehingga kalau misalkan dari pengusaha pemiliknya itu ngambil 50%, maka yang 20% itu diberikan kepada reseller. Seperti itu kalau Anda tidak memiliki modal. Tapi kalau Anda memiliki modal, Anda bisa menjadi dropshipper. Dropshipper itu Anda bisa memborong barang, artinya Anda bisa jualan di reseller atau langsung juga jualan di media sosial, tapi Anda punya stok barang di rumah, dan barang ini Anda dapatkan bisa langsung ke pabriknya atau ke langsung produsennya, sehingga otomatis harganya masih miring ya, maka Anda jualnya bisa dengan sendirinya lebih murah. Dan kalau dijual lagi oleh reseller, Anda juga masih mendapatkan keuntungan. Dan dropshipper ini cuma harus memiliki modal yang cukup, karena memang kita nyetok barang di rumah. Barang kita stok di rumah, kita jual di online, baik Anda ecer sendiri maupun Anda dijualkan oleh para reseller. Itu kalau tren. Nah, tren ini apa saja? Bisa fashion itu bisa baju, bisa kaos, bisa celana, bisa sepatu, dan bisa alat-alat rumah tangga atau alat-alat olahraga atau apa saja ya, dan juga makanan. Nah, ini makanan ini juga masuk di bisnis tren, dimana makanan ini juga sama, keuntungannya biasanya rata-rata di atas 100%. Kalau kita biaya produksinya katakanlah bikin cilok itu misalkan saja 500, masa bisa kita jual 1.000 atau 1.500. Kita bikin pentol, bahan bakunya itu cuma 1.000, bisa kita jual 3.000 sampai 4.000. Memang keuntungannya kalau bisnis tren makanan ini besar, karena kalau makanan ini kan membutuhkan ekstra waktu yang cepat ya, tidak seperti yang tadi pakaian. Kalau pakaian kan nggak laku, masih nggak basi, tapi kalau makanan ini kan harus cepat, perputarannya cepat, maka keuntungannya harus cukup besar, dan itu wajar. Nah, dan ini adalah bisnis yang saat ini juga banyak dilakukan oleh ibu-ibu di rumah. Ibu-ibu di rumah tidak perlu memiliki warung, tidak perlu memiliki tempat yang representatif gitu ya. Dia cukup bisa masakannya enak, dijual lewat Shopee atau lewat GoFood, itu sudah langsung banyak yang berjalan sekarang ini. Apalagi dengan sekarang pertumbuhan jasa pengiriman barang itu luar biasa banyaknya, sehingga peluangnya ini masing-masing semuanya tumbuh dengan cukup besar untuk bisnis tren ini. Dan makanan ini terus berkembang. Anda bisa banyak menjumpai orang sukses di bisnis makanan. Awalnya dia adalah hanya biasa-biasa saja, tapi karena jual dengan bisnis yang makanan ini, dia jual di banyak tempat di marketplace, lakunya luar biasa. Anda bisa jualan ini di marketplace ya, bisa di Facebook, bisa di IG, bisa di YouTube atau di TikTok atau di mana saja di bisnis online yang sekarang ini tumbuh pesat. Itu adalah yang kedua. Terus yang ketiga adalah Anda bisa menentukan, yaitu namanya bisnis spesifik.
Untuk spesifik ini adalah bisnis yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan solusi. Seperti apa? Contohnya ini, ibu-ibu yang memiliki jerawat, ya, jerawat ini kan tentunya ingin jerawatnya itu lekas sembuh, ya. Kalau kita jual sabun, sabun yang biasa itu mungkin harganya 10.000. Tapi kalau sabun yang untuk bisa menghilangkan jerawat itu dijualnya bisa hampir 50.000, karena memang sabun ini menjadikan solusi bagi ibu-ibu untuk menghilangkan jerawat. Sebenarnya bahan bakunya itu hampir sama dengan sabun biasa, cuma ditambah dengan komponen-komponen tertentu yang bisa menyembuhkan jerawat tadi, dan itu dijualnya bisa berlipat-lipat. Keuntungannya dari bisnis spesifik ini cukup besar, ya, bisa mencapai hampir kurang lebih antara 100, 200 sampai 300%. Memang dia adalah spesifik. Contoh lagi, misalkan yang spesifik itu ibu-ibu lagi nih, ya, mohon maaf ini, kalau ibu-ibu yang badannya agak gemuk gitu, ya, kan dia kepingin kurus, maka dia jual adalah pelangsing, ya, pelangsing. Ini kan solusi bagi ibu-ibu yang badannya gemuk ingin kurus. Ada lagi misalkan adalah bisnis penghemat BBM. Nah, kita tahu bahwa BBM saat ini adalah terus naik dan tidak bisa turun. Kalau sudah naik, jarang ya BBM itu kalau sudah naik turun. Otomatis ada bapak-bapak yang tentunya berpikir bagaimana kalau kita menggunakan tambahan zat yang bisa menghemat, ya, menghemat bahan bakar, ya. Ternyata ada, dan itu memang sudah terbukti secara empiris, ya, dibuktikan, harus dimasuk di klinis, ya. Itu kalau Anda bisa mencari di Google, itu salah satunya saya pernah beli itu Klinos, ya. Itu sebenarnya bahan bakunya menggunakan suling minyak serai, terus sebangsa minyak gitu, ya, terus diteteskan di bensin. Itu bisa menghemat karena memang dia pembakarannya lebih membantu pembakaran, sehingga bensinnya memang lebih ngirit, ya. Itu bisa dipakai salah satunya. Lagi misalkan penghemat listrik, ada juga alat penghemat listrik, itu juga ada yang menemukan. Itu adalah bisnis-bisnis yang solusi salah satunya, dan keuntungannya memang lumayan besar, yaitu tadi saya bilang 200 sampai 300%. Nah, oke. Jadi teman-teman, kalau mau terjun ke dunia usaha, ke dunia bisnis, tentukan dulu 3 pilihan ini tadi, ya. 3 pilihan ini tadi adalah, yang pertama adalah komoditi, yang kedua adalah tren, yang ketiga adalah spesifik. Teman-teman cocoknya itu fashion apa dari 3 ini. Kalau sudah teman-teman menentukan produk yang mau dijual itu ada fashion saya di sini, nah, maka langkah berikutnya Anda mau dijual dengan sistem apa marketnya. Karena teman-teman jangan khawatir, saat ini marketnya itu tadi saya katakan bahwa marketnya itu kalau online hampir 170 juta, itu terus akan berkembang setiap tahun itu terus berkembang marketnya. Nah, market ini bisa Anda kerjakan, bisa Anda garap dengan 5, yaitu media yang terbesar. Ada Facebook, ada IG, ya, terus ada YouTube, terus ada WA, ada TikTok, ada Twitter, banyak lagi yang lain, tapi 6 inilah sebenarnya, bukan 5, 6 inilah yang terbesar yang bisa Anda gunakan untuk Anda berjualan lewat online dulu. Jadi setelah Anda menentukan produknya, terus Anda harus nanti jualannya lewat apa, lewat online atau offline, ya. Kalau Anda tidak memiliki modal, ya mending online. Online ini tadi saya katakan bahwa ini adalah modal yang cukup ringan. Anda cukup memiliki HP dan kuota, Anda sudah bisa berjualan, Anda sudah bisa memiliki toko online. Nah, untuk bisnis online ini, Anda yang pertama pilihannya Anda bisa buka toko online sendiri, ya. Untuk buka toko online sendiri, Anda bisa buka web sendiri.
Kalau Anda secara offline itu nyewa toko, nyewa tempat itu mungkin antara 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 sampai dan seterusnya, tergantung tempatnya dan wilayahnya di mana. Maka untuk offline ini tempat sudah nyewa. Terus setelah tempat nyewa, Anda harus menyediakan adalah rak-raknya atau perangkat semuanya. Terus Anda harus mengisi barangnya. Itu sudah berapa modal yang harus Anda siapkan untuk buka secara offline ya. Maka kalau Anda tidak memiliki ini, mending Anda buka secara online. Anda memiliki toko online. Toko online ini tidak mahal. Anda cukup dengan memiliki uang Rp1.000 per hari. Anda kumpulkan itu 1 tahun 365.000, Anda sudah bisa memiliki toko online, Pak. Katakanlah yang paling sederhana 500.000. Anda sudah bisa menyewa toko online. Anda sudah mendapatkan domain plus hosting ya. Domain ini adalah namanya dari toko online Anda. Misalkan tokosepatu.com, tokokulit.com, tokominyakwangi.com, toko sepeda Azara dan lain-lain. Anda bisa menemukan toko online Anda sendiri sesuai dengan bidang yang Anda geluti. Kalau bidang Anda yang geluti itu adalah baju ya, buatlah namanya toko baju online dan seterusnya ya. Itu Anda bisa buka lewat daftar nyewa, yaitu domain plus hosting. Berapa? 500.000 kurang lebih, tidak mahal. Itu untuk 1 tahun. Jadi Anda sudah bisa mengisi toko online Anda semua produk-produk baju Anda, kalau Anda memang di baju. Kalau di kerajinan ya produk-produk kerajinan Anda. Kalau di makanan ya semua produk-produk makanan Anda. Jangan dicampur ya, jangan dicampur. Jadi usahakan kalau Anda memiliki toko online, itu usahakan toko online yang spesifiknya itu satu varian produk yang sama. Kalau saya itu di kerajinan kulit, saya itu ada jaket, ada dompet, ada sepatu, ada sabuk, yang semuanya ada tas yang serba kulit. Itu jadi satu toko online-nya, itu semuanya produknya ada di toko online itu. Nah, kalau Anda tidak memiliki produk bagaimana? Mudah, Anda tinggal foto saja produk-produk teman Anda, tetangga Anda kerjasama. Misalkan ada pengrajin di sekitar Anda, Pak, Bu, bolehkah barang Anda saya jualkan lewat online? Saya foto ya. Nah, selama produsen itu produknya banyak dan siap, Anda bisa menjualkan produk mereka dan Anda jualkan online. Tapi di online seolah-olah itu adalah produk Anda. Di toko online Anda itu harus lengkap nanti, mulai deskripsi dari produk Anda, jenisnya, harganya, kontaknya, alamannya, semuanya lengkap. Maka kalau Anda rajin untuk dipromosikan, maka tidak tunggu lama, itu akan Anda dapat hasilnya. Itu kalau Anda punya modal 500.000 saja. Saya kira kalau teman-teman dengan 500.000 untuk 1 tahun, saya kira itu kecil ya, bisa. Kalau misalkan Anda masih belum memiliki toko online, Anda bisa berjualan hanya lewat Facebook, hanya lewat IG, lewat YouTube, bisa, semuanya itu bisa Anda lakukan kalau di toko. Tapi saran saya, milikilah toko online sendiri. Dan toko online itu nanti bisa Anda pasarkan di marketplace Anda. Misalkan di Facebook, Anda punya Facebook yang berjualan di marketplace dan linknya dari toko online Anda dimasukkan di linknya itu, sehingga orang kalau buka keterangannya lebih jelas, klik di website Anda dan bisa langsung dikontakkan di WA Anda, dilingkan juga di WA nya, otomatis orang-orang yang mau pesan itu langsung terkontak ke Anda. Tuh, jadi saran saya adalah Anda gunakan bisnis online ini, marketnya cukup besar ya, cukup besar. Oke, itu adalah untuk di bisnis online. Nah, bagaimana kalau offline? Kalau Anda ingin terjun di offline, sementara Anda tidak punya produk, Anda bisa gunakan dengan jurus yang namanya konsinyasi, titip, laku, bayar. Anda bisa kerjasama dengan pengrajin atau yang memiliki produk di wilayah Anda. Apalagi kalau Anda sudah kenal dengan mereka, itu sangat membantu sekali ya. Misalkan Anda kenal dengan salah satu produsen di produk wilayah Anda kunjungi saja mereka. Bagaimana Bapak Ibu, saya bantu menjualkan di toko-toko atau di koperasi-koperasi, tapi sistemnya konsinyasi, titip, laku, bayar. Anda tidak perlu kulaan ke produsen, Anda hanya menjualkan saja. Anda menjualkan, Anda titipkan di koperasi atau di toko, nanti 1 bulan lagi dilihat yang laku berapa, yang laku itu baik
setelah dibayar harus disetorkan ke pengrajin biar pengrajinnya ada perputaran, dan Anda tentunya akan mengambil selisih keuntungan, tapi kan Anda ngambilnya langsung dari produsen. Katakanlah dulu ini pernah saya lakukan pada waktu itu adalah saya di produk kerajinan kulit. Katakanlah saya mengambil jaket harganya pada waktu itu masih 600.000 ya, itu di toko mall jaket itu harganya 1 juta. Nah, saya ngambil ada produk yang harga 500, ada yang 600, itu saya jual 650 atau 750. Saya sudah untung, saya tidak kulaan, saya hanya menjualkan dari pengrajin tadi, saya taruh di koperasi. Koperasi dijualkan ke anggota dengan biasanya diangsurkan gitu ya. Tapi kan anggota beli di koperasi harga 1 juta dengan beli di toko harga 1 juta sama-sama harganya, tapi di koperasi dia lebih untung. Karena apa? Karena di koperasi masih bisa diangsur, dengan di toko harus di cash. Itu dulu pernah saya lakukan yang namanya konsignasi, dan itu semua produk bisa Anda tawarkan itu di koperasi atau di toko. Itu adalah sistem yang namanya konsignasi. Atau juga kalau Anda tidak memiliki tempat, tidak memiliki toko, maka Anda bisa menjualkan juga produk dari produsen dengan menjajakan di tempat-tempat yang terbuka, di trotoar atau di pasar-pasar minggu ya, seperti itu. Itu banyak juga yang dilakukan. Nah, itu teman-teman tadi adalah dengan sistem konsignasi bagi Anda yang tidak memiliki modal, tidak memiliki tempat ya. Saat ini saya lanjutkan yaitu tentang sumber modal usaha ya. Hampir semua pengusaha itu selalu bingung kalau dalam waktu memulai usaha itu kira-kira sumber modalnya dari mana ya. Perlu dari teman-teman ketahui bersama bahwa sumber modal itu ada 3 juga. Sumber modal itu ada 3, dari modal kita sendiri ya, dari modal hutangan dari bank atau dari koperasi atau dari pinjaman, terus dari modal yang namanya investor ya, investor. Nah, kalau dari modal sendiri sih sudah tidak perlu kita bahas ya. Artinya teman-teman dalam berusaha sudah memiliki modal sendiri. Yang kita tekankan sekarang dari 2 ini, yaitu dari bank dan dari investor ya. Yang investor dulu. Kalau investor itu biasanya akan melihat usaha kita. Kalau usaha kita itu memang prospek, usaha kita itu memang dilihat kedepannya itu memiliki kemajuan, maka para pemilik modal itu berani memberikan modal kepada kita. Nah, pembagiannya seperti apa? Biasanya kalau untuk kerjasama seperti ini untuk pemilik modal itu tergantung nanti negosiasi Anda dengan pemilik modal. Bisa 50-50, jadi dari keuntungan itu dibagi 50 Anda, 50 pemilik modal. Bisa 40-60, bisa 30-70, bisa 20-50, tergantung negosiasi Anda dengan pemilik modal. Memang pemilik modal ini hanya menaruh uang gitu saja ya, yang bergerak untuk menjalankan usaha kan Anda. Maka Anda yang mestinya harus mendapatkan porsi yang cukup besar ya. Tapi ya tetap pemilik modal ini kan juga berisiko, karena kalau usahanya tidak jalan, usahanya macet, nah pemilik modal pun akan mengalami kerugian. Ini juga perlu dibicarakan lebih detail ya, lebih detail dengan pemilik modal. Artinya bahwa investor ini memang dibutuhkan untuk teman-teman yang mau bergerak di bidang usaha yang lebih berkembang, tapi tetap hitung-hitungannya harus jelas. Hitung-hitungannya jelas bagaimana? Apakah nanti investor juga mau menanggung kalau misalkan usaha yang kita jalan itu mengalami kerugian? Tapi biasanya investor kan hanya keuntungannya saja, dia maunya untung, tapi kalau rugi dia tidak mau. Pokoknya modal saya katakanlah 100 juta, nanti saya harus mendapatkan keuntungan sekian persen gitu. Nah, kalau di persentase itu namanya bukan investor bagi hasil ya, dia adalah rentenir karena meminjamkan uangnya dengan bunga. Namanya investor itu adalah uang dia kita putar bersama-sama karena ada pemilik modal.
nanti dari uang yang kita putar itu kan ada biaya operasional, tetap dikeluarkan dulu dari biaya operasional. Setelah itu untung bersihnya itulah yang dibagi berdua. Untung bersih dari operasional tadi, katakanlah untung bersihnya setelah dipotong bayar karyawan, belanja, terus pegawai macam-macam kita keluarkan semua operasionalnya, katakanlah ada sisa. Nah sisa ini kita bagi 50-50, 40-60 atau 30-70 tergantung dari negosiasi Anda dengan investor. Itu yang kedua, jadi investor. Yang ketiga adalah bank ya. Kalau investor itu tidak butuh namanya anggunan, tidak ada anggunan. Jadi Anda kalau misalkan kerjasama dengan investor tidak butuh anggunan, tapi butuh yaitu usaha yang sudah jalan tadi, anggunannya. Kalau yang ketiga adalah dengan bank. Kalau dengan bank ini adalah otomatis Anda harus punya anggunan ya, bisa tanah, bisa rumah, bisa mobil, bisa sepeda motor ya, yang kita anggunkan ke bank untuk modal usaha. Saran saya tapi kalau Anda usahanya masih baru berjalan, masih baru merintis, jangan sekali-sekali hutang di bank. Jangan sekali-sekali hutang di bank. Anda harus bisa menggerakkan dulu usaha Anda dengan maksimal, sudah berjalan dengan lancar, market Anda sudah terbangun, walaupun belum sempurna tapi sudah terbangun. Kalau memang pada waktu itu Anda membutuhkan modal di bank, selama itu untuk memenuhi pesanan, contohnya demikian, Anda mendapatkan order senilai katakanlah 100 juta ya, Anda hanya memiliki modal katakanlah 25 juta, padahal orderan ini harus Anda penuhi. Mungkin dari pihak pemesan hanya ngasihnya 25 juta. Nah sisanya dari mana? Maka Anda bisa pinjam di bank selama ini memang untuk memenuhi pesanan tadi, bukan untuk konsumtif yang lain ya. Memang ini untuk produksi, boleh silakan pinjam di bank. Nanti kalau barang ini setelah kita produksi dan menghasilkan sesuai dengan pesanan tadi, kan uangnya masuk, maka bisa Anda bayarkan kembali ke bank tadi sisa uangnya yang Anda hasilkan. Tapi kan kebanyakan tidak seperti itu. Kalau kita sudah mendapatkan modal dari bank, maka keinginan kita itu biasanya macam-macam, mau beli ini, beli itu, beli itu. Nah, sehingga sering terjerat, akhirnya kita kesulitan dalam melunasi hutang karena memang kita salah penggunaan dalam penggunaan pinjaman hutang di bank itu. Yang sering seperti itu. Jadi kita mendapatkan pinjaman 200, 300 sampai 500 juta, tapi karena kita salah penggunaan, salah pengelolaan, akhirnya kita terjerat. Dan nanti juga akan saya bagikan video-video tentang bagaimana yaitu melunasi hutang-hutang di bank ya. Jadi nanti akan saya share di sini jadi satu, yaitu bagaimana kita menghitung bunga bank, bagaimana cara kita hutang di bank ya. Terus hutang bank itu sebaiknya untuk modal usaha. Nanti yang 8 adalah cara mendapatkan usaha tanpa hutang. Juga nanti ada bagaimana cara melunasi hutang di bank ya. Nanti video-video itu akan saya jadikan satu di pembicaraan ini ya. Jadi video-video tentang bagaimana kita keluar dari jerat-jerat dan hutang itu nanti saya lampirkan di terusannya video ini. Demikian teman-teman, selamat untuk mengikuti terus dari video saya ini. Bagaimana sih caranya? Apa benar bahwa kita hanya bermodalkan ratusan ribu itu bisa menguntungkan sampai ratusan juta? Ini adalah cerita saya yang real teman-teman ya, sesuai dengan pengalaman saya di usaha offline, bahwa saya pernah mengalami kejatuhan yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya ya. Saya pernah mengalami kejatuhan usaha secara offline ya. Maka dengan tanggungan hutang yang sangat besar, maka saya harus selalu mencari solusi, saya harus mencari peluang, saya harus mencari terobosan bagaimana saya bisa tetap survive di usaha ini dan bisa melunasi hutang-hutang yang pada waktu itu cukup besar ya teman-teman, cukup besar sekali ya. Maka
saya selalu mencari ya bisa ikut seminar, ikut pelatihan ya, terus saya juga baca-baca buku. Maka saya pada waktu itu jalan-jalan di toko buku Gramedia. Memang saya senang baca buku teman-teman. Saya jalan-jalan di toko Gramedia, itu ada salah satu buku yang isinya itu saya baca di belakangnya, siapapun Anda, ibu rumah tangga, karyawan, pegawai, mahasiswa, SMK, SMA, atau siapa saja Anda, maka milikilah toko online. Maka 1-2 tahun ke depan Anda akan mendapatkan hasilnya. Nah, dari buku itu saya terinspirasi. Pada itu bukunya harganya murah, cuma 35.000. Akhirnya saya beli buku itu ya. Dari buku itulah saya mengawali yang namanya bisnis online ya. Tapi karena saya tidak memiliki modal ya, maka bagaimana untuk biar tetap bisa menjalankan, maka saya cari yang gratis teman-teman. Pada waktu itu saya menggunakan Blogspot itu yang gratis, atau WordPress ya, saya dua-duanya pakai pada waktu itu. Saya masih ingat bahwa alamat website saya yang awal-awal itu adalah grosir kerajinan kulit blogspot.com. Itu adalah awal-awal saya buka toko online secara gratis ya, secara gratis. Ternyata dari toko online itu bagaimana nanti teknik cara pembayarannya, bagaimana pengirimannya, semuanya itu sambil jalan saya pelajari teman-teman. Ternyata memang benar, ada 1-2 orang mulai pesan. Nah, dari 1-2 orang pesan itu akhirnya saya percaya, oh ya, ini berarti bisnis ini bisa dijalankan dengan maksimal. Walaupun itu hanya dengan gratis, saya iklan semuanya serba gratis, saya tidak ada yang bayar. Cuma bayarnya pada waktu itu saya ke warung internet saja ya, karena masih belum punya wifi pada waktu itu. Di warung internet itu masih 2.000 per jamnya ya, itu yang sering saya kunjungi. Dan pada waktu itu pelan-pelan ternyata mulai banyak yang pesan. Akhirnya ada saran dari beberapa teman dan yang saya baca di buku-buku bahwa kalau ingin profesional itu yang bayar ya, yang bayar. Makanya saya cari yang bayar berapa, ternyata saya menemukan salah satu web yang berjual untuk yang bayar ini murah teman-teman. Nyewanya toko online itu kalau saya bandingkan pada waktu saya nyewa toko di Malang, toko di mall itu jauh lebih murah sekali. Satu hari cuma Rp1.000. Maka kalau dihitung kan 1 tahunnya kurang lebih antara 350.000. Memang 350.000 pada waktu itu saya daftarnya ya. Jadi 1 hari cuma Rp1.000. Nah, ini bermodalkan cuma Rp1.000 atau 1 tahun Rp350.000, saya sudah memiliki yang namanya toko online ya. Toko online saya pada waktu itu langsung saya beri nama grosirkulit.com. Sampai sekarang sudah 10 tahun ya, sudah 10 tahun ya. Dari website itulah saya mulai masuk di bisnis online. Nah, terus bagaimana agar saya bisa masuk di ranking Google ya? Maka saya harus baca-baca buku lagi ya, baca-baca buku lagi bagaimana agar website saya itu masuk di ranking pertama ya. Karena kalau kita memiliki toko online tapi kalau di Google dicari kata kuncinya kita tidak masuk di halaman pertama, itu memang agak sulit untuk mendapatkan orderan ya. Maka saya terus belajar untuk membeli buku-buku dari bagaimana berjualan secara online. Itu saya baca terus, banyak saya baca ya, terus saya praktekkan. Begitu juga dengan websitenya yang Grosir Kulit itu saya juga bikin sendiri. Saya baca bukunya, saya praktekkan langsung untuk memulainya ya. Itu teman-teman awalnya adalah bermodalkan 350.000. Nah, tentunya setelah dari situ bagaimana agar website ini ada di ranking yang pertama di Google, maka yang namanya dioptimasi, ada ilmunya namanya SEO ya. Dari sanalah maka beberapa banyak pemesan itu mulai telepon ya, pada waktu itu kan masih belum ada WA ya, cuma SMS ya. HP saya itu pada waktu itu cuma SMS saja ya. Dari sanalah banyak beberapa perusahaan-perusahaan yang mulai telepon, mau menanyakan, mau pesan seperti apa, caranya seperti apa lah. Karena memang saya memiliki legalitas secara offline ya, usaha saya secara offline itu punya legalitas, saya punya NPWP, punya SIUP, punya TDP, sehingga kalau perusahaan-perusahaan itu mau pesan apakah ada ini legalitasnya, saya punya semuanya itu teman-teman. Cuma di sini yang paling meningkatkan penjualan itu adalah saya bisa mencakup di seluruh Indonesia. Pada waktu itu hampir
1 bulan itu kurang lebih antara 10 perusahaan yang bisa saya tangani untuk produk kulit saya ya. Dari beberapa kata kunci saya bisa memenangkan di kata Google ya, cuma kalau sekarang mulai ada persaingan yang sangat banyak ya. Kok bisa dari modal yang 350.000 itu bisa untungnya ratusan juta teman-teman. Begini, jadi tekniknya di bisnis online itu demikian teman-teman. Setiap perusahaan yang mau pesan itu adalah syaratnya harus DP dulu 50%. Saya seperti itu. Jadi selalu saya kalau ada perusahaan mau pesan itu saya bikinkan surat penawaran ya, ada surat penawaran saya email gitu ya. Surat penawaran saya email. Dari email itu nanti akan dijawab. Terus nanti kalau misalkan dia mau minta dibuatkan contoh ya sebutkan contoh gitu ya. Karena pada waktu itu saya memang usaha saya secara offline mengalami penurunan, saya banyak kerjasama dengan pengrajin-pengrajin yang sudah saya kenal ya. Tinggal saya suruh bikin contoh-contoh yang diminta oleh pemesan, itu saya kirim ke pemesan ACC baru diproduksi, dan itu selalu saya mendapatkan modal dulu 50% di depan. Berarti saya tidak perlu menyediakan atau bingung mencari modal, karena saya sudah dimodali oleh perusahaan-perusahaan yang pesan itu. Katakanlah omsetnya katakanlah yang mau pesan itu senilai 25 juta, maka 12,5 juta dia harus transfer dulu. Dari 12,5 juta itulah yang saya produksi ya. Setelah produksi selesai ya, maka saya foto, biasanya saya email ke perusahaan itu, ini barangnya sudah jadi, sudah siap dikirim, tolong dilunasi ya. Kalau sudah dilunasi baru barang kita kirim, selalu seperti itu. Saya jarang sekali melepas barang kalau perusahaan itu belum melunasi. Saya tidak tahu. Saya kalau website saya itu ya sederhana sekali, karena memang saya pada waktu itu hanya bisanya saya foto, saya upload, tidak pernah saya di Photoshop atau Corel Draw, saya tidak bisa. Ya apa adanya itulah. Sehingga hampir sekarang ini kalau dilihat dari teman-teman bisa melihat di klien saya di grosir kulit itu sudah ratusan perusahaan ya, baik itu perusahaan BUMN ya, perusahaan swasta ya, negeri ya, itu hampir di seluruh Indonesia saya banyak yang melayani itu teman-teman. Jadi tentunya ratusan juta itu tidak diperoleh dalam 1 bulan teman-teman ya. 1 bulan saya biasanya omsetnya itu ada yang 50, ada yang 60, ada yang 75, tergantung masuknya ya, tapi rata-rata seperti itu. Sehingga ratusan itu adalah keuntungan saya kalau misalkan selama 1 tahun ya. Karena dari keuntungan itu teman-teman, akhirnya saya bisa melunasi hutang-hutang saya ya. Jadi di awal tahun 2011 saya mulai awal bisnis online itu, di tahun 2013 ya saya bisa menutup utang saya yang sebesar 250 juta. Nah, dan saya juga bisa melunasi hutang-hutang usaha yang lain. Misalkan pada waktu itu saya pernah mengambil barang, mengambil bahan baku, itu saya bisa lunasi semuanya ya. Totalnya pada waktu itu kalau dihitung dengan bahan baku dan macam-macam itu 400 juta. Nah, terus dari sana saya bisa menabung. Dari usaha itu tahun demi tahun saya bisa menabung. Dan saya bisa menabung pada waktu itu, saya menabungnya menggunakan emas teman-teman. Kenapa emas? Karena memang saya punya rencana pada waktu itu adalah ingin berangkat haji ya. Sehingga pada tahun 2014 awal itu saya dapat porsi haji. Dan ternyata kalau ingin melunasi itu nanti kalau mau berangkat ya, karena tunggu waktunya panjang 15 tahun, saya tidak mau. Akhirnya saya mau mengambil yang khusus ya. Yang khusus akhirnya saya kena 350 juta. Lah ini 350 juta ini juga saya dapatkan alhamdulillah dari bisnis online. Jadi kan totalnya sudah berapa? Hampir 750 juta ya. Itu belum yang lain-lain. Ini kalau di total bisa jadi ya, bukan hanya ratusan, mungkin bisa di total bisa miliaran selama 10 tahun ya. Jadi selama 10 tahun itu antara 2011 sampai 2020 itu semua hanya awalnya bermodalkan adalah website yang hanya 350.000 rupiah itu per tahun. Jadi setiap tahun itu websitenya harus diperpanjang ya. Jadi kita nyewa
domain plus hosting itu 350.000, itu setiap tahunnya juga diperpanjang 350.000. Itu teman-teman, cerita sederhananya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena saya memang senangnya baca buku, teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat buku-buku saya ini adalah buku-buku, ini adalah buku-buku online ya. Ini adalah buku-buku online saya. Bagaimana saya membangun bisnis online itu, semua ini adalah buku-buku untuk online ya. Ini ya, ini SEO ya. Untuk baca buku itu yang baik langsung dipraktekkan, teman-teman. Jadi bukan hanya dibaca ya. Jadi dipraktekkan teorinya lah ini. Jadi semua buku-buku ini semuanya sudah saya nih untuk perjualan online seperti apa. Nah ini untuk ranking di Google nomor 1 seperti apa ya. Nah ini bagaimana rahasia SEO ya. Nah ini menjadi jutawan online seperti apa. Semua teman-teman. Nah ini hampir buku-buku yang saya baca ini itu banyak yang saya praktekkan ya, sehingga hasilnya bisa saya rasakan sampai saat ini. Begitu teman-teman, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi anak-anak muda. Saya kan sudah tua ini saya sudah 56 tahun, tapi saya tetap belajar online ya, belajar online, belajar bikin YouTube, bikin seperti ini. Saya juga masih belajar, teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir qolan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, kalau video kali ini saya ingin menceritakan tentang bagaimana sih sebenarnya bank menghitung jasanya atau bunganya ya. Karena masih banyak masyarakat yang tidak paham, baik itu pelaku ekonomi, pengusaha kecil menengah, maupun Anda sebagai seorang karyawan yang mengambil kredit rumah, kredit sepeda motor, atau kredit mobil, dan ada juga sebagai pelaku usaha yang mengambil modal kerja ya. Ini yang sering tidak diketahui oleh masyarakat yang mengambil pinjaman di bank. Tahu kita, misalkan kita pinjam 10 juta dengan bunga 1%, dengan jangka waktu misalkan saja 10 bulan, kan tinggal 10 juta dibagi 10 ditambah dengan bunganya 1%, kan hitung-hitungan awam kita seperti itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu, teman-teman. Maka untuk lebih jelasnya ikutilah video saya sebagai berikut. Baik teman-teman, bagaimana cara menghitung dari perhitungan bunga bank ya. Ini misalkan kita pinjam dengan besarnya misalkan 10 juta dengan tenor itu sama dengan jangka waktu ya. Misalkan kita buat aja biar mudah ngitungnya 10 bulan ya. Terus dengan bunga misalkan bunganya adalah 1% per bulan. Maka cara menghitungnya seperti apa, teman-teman? Mudahnya adalah ditentukan dulu di sini pokoknya ya. Nah, pokoknya berarti otomatis 10 juta ya dibagi 10 bulan ya. Berarti pokoknya saja adalah sebesar 1 juta. Oke. Terus sekarang bunganya ya, bunganya karena 1%, berarti kan 1/100 dikalikan 10 juta ya, maka ketemunya adalah 100.000 ya, 100.000. Maka angsurannya itu sebesar 1 juta ditambah dengan 100.000, berarti 1.100.000. Ini adalah hitung-hitungan yang selama ini difahami oleh kita semua sama ya. Jadi mudahnya seperti itu. Maka biar kita paham, sebenarnya nanti di bank itu kita bayarnya kan sebesar ini. Jadi sebesarnya adalah di banknya adalah 1.100.000. Selama berapa? Itu selama 10 bulan ya, selama 10 bulan. Nah,
Maka selama 10 bulan inilah yang harus kita selesaikan. Jadi ini selama berapa? 10 bulan. Oke. Untuk tabelnya seperti apa? Kita lihat dulu tabelnya. Baik teman-teman, ini tabelnya nanti saya bagi dua ya. Tabel hitungan menurut nasabah. Jadi nasabah pada umumnya itu memahami bahwa tabelnya adalah sebagai berikut. Untuk bulan pertama tadi kan pokoknya berapa? 1 juta ya, bunganya adalah 100.000, maka angsurannya adalah 1.100.000, maka sisa pokok kita karena utang kita kan 10 juta ya, maka sisanya tinggal berapa? Tinggal 9 juta gitu ya. Di bulan kedua juga sama, pemahaman dari para nasabah itu adalah seperti ini. Nah, maka angsurannya memang benar 1.100.000, maka sisa pokoknya untuk bulan keduanya anggapannya adalah 8 juta. Begitu juga seterusnya ya, misalkan sampai bulan kelima. Nah, ini misalkan kita tabel, kita tulis terus ya sampai bulan kelima. Nah, ini kita tulis ya sama ya misalkan ya, maka bulan kelima juga anggapannya sama, maka ini bunganya sama ya, ini 1.100.000, maka karena sudah 5 bulan ya kan, berarti kan ini tinggal 9, 8, maka 7, 6, ini tinggal 5. Nah, maka anggapannya semua yang hutang di bank itu adalah pokoknya setelah 5 bulan itu sisanya 5 juta. Hampir semua nasabah pemahamannya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya di bank itu punya hitung-hitungan sendiri teman-teman, sehingga kalau misalkan teman-teman katakanlah di bulan kelima ini mau melunasi ya kan, anggapannya kan kalau melunasi karena saya sudah mengangsur sebesar 5 juta selama 5 bulan ya, nah, ini kan 5 juta. Nah, bunganya saja karena sudah 5 bulan kan bunganya tadi berapa? 500 ya, bunganya sudah 500. Maka anggapannya karena sudah mengangsur pokoknya 5 juta, maka kalau saya mau melunasi adalah 5 juta. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Bank itu punya hitung-hitungan sendiri ya, tidak seperti yang nasabah anggap. Nah, hitungannya bank seperti apa? Nah, ini misalkan ini kalau bank yang menghitung ya sama, ini tadi pokok utangnya adalah 10 juta ya, maka di pokok yang pertama bank itu ada hitung-hitungannya namanya anuitas. Anuitas itu pokoknya kecil, bunganya besar, angsurannya tetap sama ya, angsurannya berdasarkan hitung-hitungan tadi kan 1.100.000, tapi yang membedakan di sini biasanya adalah ini perkiraan saya saja, nanti bank punya hitung-hitungan sendiri, ini perkiraan saya saja. Perkiraan saya ini pokoknya adalah 200.000, maka bunganya yang 900.000. Nah, maka sisa pokoknya berapa? Ya tinggal 200, ini 10 juta dikurangi 200.000 berarti masih berapa? 9.800.000. Nah, nanti di bulan kedua misalkan saja pokoknya menjadi 300.000, maka bunganya di sini adalah 800.000, angsurannya sama 1.100.000 ya, maka sisa pokoknya tinggal dikurangi 300 berarti menjadi 9.500.000. Di bulan ketiga juga sama, misalkan ini pokoknya jadi 400.000, maka bunganya menjadi 700.000, jumlahnya tetap ya angsurannya. Nah, maka di sini sisa pokoknya dikurangi 400 berarti 9.100.000. Di bulan keempat, nah ini pokoknya naik lagi menjadi 500.000, bunganya turun menjadi berapa? 600.000, angsurannya tetap teman-teman semua kan, angsurnya 1.100.000, maka di sini dikurangi lagi 500 jadi 8.600.000.
Di bulan kelima, nah ini bulan kelima kita samakan dengan Yati. Bulan kelima katakan ini pokoknya jadi 600.000, yang bunganya jadi 500 ya, angsurannya tetap 1.100.000 ya. Maka pokoknya, sisa pokoknya dari teman-teman itu menjadi tinggal 8 juta. Nah ini yang sering tidak difahami oleh teman-teman siapapun yang mengambil, baik itu uang untuk modal usaha, untuk mengambil mobil, untuk mengambil sepeda motor, untuk mengambil rumah, itu angsurannya selalu seperti ini. Jadi modelnya itu adalah anuitas. Anuitas itu adalah pokoknya kecil, bunganya yang besar, miring gini. Nanti di terakhir memang menjadi pokoknya yang besar, bunganya kecil, tapi nanti di terakhir. Sehingga kalau teman-teman misalkan mau melunasi ya, mau melunasi, ternyata pokoknya itu masih kecil teman-teman. Kalau dihitung ini kan 500 ya 1 juta, ini 2 juta ya. Pokoknya yang dibayarkan selama 5 bulan itu baru 2 juta. Sehingga teman-teman kalau mau melunasi itu harus 8 juta. Itu nanti masih ditambah lagi dengan yang namanya denda, penalti. Nah ini juga yang tidak difahami oleh teman-teman semua yang pinjam. Karena apa? Karena denda penalti ini juga tidak disampaikan di depan ya. Ini biasanya kenanya bisa bunga selama 2 bulan atau 3 bulan untuk melunasi itu. Jadi bukan murni 8 juta. Jadi teman-teman lunasi 8 juta ini masih ditambah lagi denda penalti. Itu kalau hitung-hitungan di bank teman-teman. Sehingga kita harus paham bahwa perhitungan itu, kalau nasabah itu nganggapkan seperti ini, kalau mau melunasi berarti sisanya 8 juta. Tapi kalau bank tidak. Kalau bank kalau mau melunasi ya berarti jumlahnya masih 8 juta. Karena memang hitung-hitungannya ada anuitas. Ini berlaku di semua bank, negeri maupun swasta, juga berlaku di bank syariah. Cuma kalau di bank syariah itu bunyinya bukan bunga ya. Kalau di syariah itu bukan bunga ya, bukan bunga, tapi namanya margin namanya. Tapi intinya sebenarnya sama ya. Karena apa kok sama? Karena yang namanya bank syariah itu kan semuanya dari BI ya. Semuanya bank di Indonesia itu kan dari BI ya. BI itulah yang otoritas utama di Indonesia. Sehingga cuma bahasanya saja bilangnya dia adalah margin. Tapi kalau saya menganggap ini sama lah dengan jasa ya. Oke, itu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Besok akan saya tunjukkan asli daftar yang dari bank syariah itu tabelnya seperti apa, biar kita semua tahu bahwa kalau kita misalkan mau mengambil modal, mengambil mobil, mengambil rumah, sepeda motor, itu harus paham dulu. Sehingga teman-teman jangan sampai di tengah jalan mau melunasi kaget ternyata pokoknya masih kecil. Ya memang itulah, semua aturannya seperti itu kalau di bank. Gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, kalau video saya kemarin saya telah menjelaskan tentang hitung-hitungan kalau kita hutang di bank ya. Hitung-hitungannya seperti apa? Ada 2 hitungan. Yang satu hitungan menurut nasabah, yang satu hitungan menurut bank. Tentunya ya nanti yang diakui adalah hitungan yang menurut bank. Cuma masalahnya di sini adalah kesalahannya bank tidak pernah menjelaskan secara detail itu di depan, sehingga nasabah akan punya gambaran bahwa kalau saya hutang dan nanti di tengah jalan saya ingin melunasi atau di tengah jalan ternyata saya ada kesulitan pembayaran, maka pelunasannya itu seperti apa. Maka untuk lebih jelasnya ikutilah penjelasan saya tentang bagaimana sih daftar asli yang dari bank itu. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini saya tunjukkan yaitu tentang daftar, yaitu daftar dari angsuran salah satu dari nasabah ya. Kebetulan ini adalah nasabah dari bank syariah ya.
Ini sebenarnya harus diketahui oleh siapapun kalau mau mengambil kredit, baik itu kredit rumah, kredit sepeda motor, kredit mobil, atau kredit untuk modal usaha. Ini yang jarang diketahui oleh para nasabah ya. Teknisnya seperti sebenarnya bank itu dalam menghitung jasa atau bunga atau margin ya. Maka ini saya tunjukkan, ini adalah daftar asli dari salah satu bank syariah ya. Nah, ini contohnya adalah diberikan plafon 200 juta ya, terus dengan tenornya atau jangka waktunya 120 bulan atau 10 tahun ya, dengan bunganya atau marginnya 9,51% ya. Terus kalau di bank syariah itu modelnya demikian, jadi periode, tanggal angsuran, terus angsuran per bulan ya, angsuran pokok, terus angsuran margin. Ini kalau di konvensional bunga ya, kalau tapi di syariah itu margin. Terus ada sisa pokok, ada sisa margin, ada sisa kewajiban. Oke, ini sebenarnya daftar ini yang jarang diketahui oleh para nasabah semua. Tapi kalau aturan di awalnya nasabah paham ya. Contohnya adalah hitung-hitungnya seperti apa ini teman-teman. Hitungnya demikian. Tadi kan plafonnya ya, plafonnya itu kan 200 juta ya. Terus tenornya sama dengan jangka waktu ya, itu 120 bulan atau 10 tahun ya. Tadi dengan margin atau bunga ya, kalau di konvensional itu bunga, tapi kalau di syariah itu margin ya. Marginnya tadi adalah 9,51% ya, 9,51% ini per tahun, sehingga nanti tinggal dibagi. Kalau per bulan ya ketemunya akan jadi, kita bagi dulu, dibagi 12 ya, jadi 9,51 dibagi 12 bulan, maka ketemunya 0,79% per bulan ini, per bulan. Oke, terus ini yang sering difahami oleh para nasabah itu, kalau dia ngambilnya tadi 200 juta, maka angsurannya itu berapa. Maka yang perlu difahami oleh nasabah biasanya kan demikian, pokoknya dulu ya, pokoknya berarti kan ini 200 juta dibagi 120 bulan ya, maka saya bagi dulu, ketemunya adalah 1.666.666. Nah ini pokoknya. Nah, padahal tadi sudah ditentukan juga untuk bunganya atau marginnya, yaitu 9,51 dibagi 12. Kalau per bulannya 0,79, berarti marginnya itu berarti 0,79% kali 200 juta ya. Berarti ini ketemunya berapa ya, kita kalikan. Ini kurang lebih ketemunya 1.585.000. Permasalahannya kan di sini teman-teman. Jadi menurut anggapan dari para nasabah kan tadi pokoknya ya, pokoknya tadi kan 1.666.666 gitu kan ya. Nah ini kalau dikalikan 36 bulan, karena tadi kita memperkirakan dia itu setelah mengangsur selama 36
bulan atau 3 tahun karena ada permasalahan, terus dia ingin melunasi. Anggapannya dia pokoknya sudah mendapatkan, yaitu ini pokoknya ini 1.666.666 dikalikan 36 bulan, ini ketemunya kan 7, coba kita hitungnya, berarti ketemunya 59.999, ini 59 juta. Nah, gitu gampangannya ya. Nah, di bank tadi ya, pokok menurut bank, kalau ini pokok menurut nasabah ya, kalau pokok menurut bank itu tadi jumlahnya masih 32 ini ya, 32 ini. Kalau di total 32.489 ini ya, itu kalau menurut bank. Jadi 32.489 ini kita bulatkan saja biar gampang hitungnya. Ini pokok menurut bank. Nah, sehingga ada selisih kan ada selisih ini. Selisihnya berapa? Selisihnya masih besar, yaitu sekitar kalau kita hitung 27.510.000 rupiah. Sehingga nasabah kaget ya, loh kalau saya hitung itu saya mendapatkan 59.999, kok di sini masih 32 juta, padahal saya sudah ngangsurnya 3 tahun. Sehingga kan ada selisihnya cukup besar, 27 juta ini bagi nasabah kan besar sekali. Nah, ini yang tidak pernah dipahami oleh nasabah, dan juga ini yang tidak pernah dijelaskan oleh dari pihak bank di depan. Jadi tabel ini ya, tabel ini jarang dijelaskan oleh bank ya. Tabel asli seperti ini jarang dijelaskan. Memang benar kalau bunganya itu dia kenanya adalah 9,51% tadi benar, tapi hitung-hitungan ini loh yang tidak pernah dijelaskan. Kalau pokoknya itu di awal kecil, terus baru nanti besarnya di akhir, ini yang nggak pernah dijelaskan oleh pihak bank, sehingga banyak akhirnya nasabah itu tidak paham ya. Kalau menurut nasabah kan hitung-hitungannya ini, oh saya kalau ambil 200 juta berarti ya pokok saya ini tinggal ini, kalau sama misalkan dikalikan 36 tadi kan ini tinggal dikalikan 36 ya. Nah, dikalikan 36 tadi kan ketemunya berapa tadi? 59 juta kan. Nah, hampir 60 juta. Nah, ini nggak pernah dijelaskan, sehingga nasabah pada waktu mau melunasi ya ternyata masih kecil ya. Mudah-mudahan ini edukasi ya, edukasi bagi kita semua biar kita paham, dan juga bagi pihak bank kalau bisa ini dijelaskan di depan sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. Yang namanya orang itu kan di pertengahan jalan bisa saja usahanya macet atau mungkin usahanya tidak jalan ya. Ini teman-teman semua yang perlu difahami oleh kita semua, bahwa kalau kita mau mengambil kredit apa saja, baik itu modal usaha, baik itu rumah, mobil dan seterusnya, tanyakan dulu nanti sistemnya angsurannya seperti apa. Selalu sebenarnya seperti ini teman-teman, baik ini berlaku di bank swasta, di bank negeri, bank syariah. Cuma kalau di bank konvensional bunyinya bukan margin, bunyinya adalah bunga. Kalau di syariah adalah margin. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, rangkaian dari video saya hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran. Dan apabila ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di komen bawah ya, dan kita bisa diskusi bersama. Tentunya ini tidak 100% benar, ini hanya sekedar saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saja dengan beberapa konsultasi dengan beberapa teman yang ahli. Tentunya
racian-racian ini tetap teman-teman harus bisa memfilter ya, bisa menyerap yang memang bermanfaat untuk teman-teman, silakan digunakan. Apabila tidak berguna ya tidak apa-apa, silakan di-cut saja. Oke, terima kasih teman-teman atas support, atas dukungannya, atas bantuannya. Saya doakan semuanya saja dimanapun saja Anda berada selalu diberikan kelancaran, kemudahan. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.